Om Swastiastu. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Ina Sukma. Dengar nama Ibu, selalu ingat Math is fun. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang transformasi. Pada video sebelumnya, kalian sudah menonton penjelasan Ibu tentang refleksi. Sudah paham kan? Ya, pinter, good. Nah, sekarang kita akan membahas tentang translasi. Nah, apa itu translasi? Kita akan bahas sekarang. Translasi atau pergeseran. Ya, mungkin dari kata pergeseran kalian sudah bisa memahami apa sih itu translasi. Nah, translasi adalah salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi, suatu bangun ini setiap titik-titiknya akan dipindahkan dengan jarak dan arah yang sama, seperti itu. Seperti ini. Yang merah dipindahkan semua menjadi yang biru dengan arah dan jarak yang sama. Seperti itu. Nah, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Nah, jadi arahnya bisa mendatar atau vertikal. Mendatar bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kalau ke kanan saat dia positif. Kalau dia positif berarti ke kanan, kalau dia negatif bisa berarti ke kiri. Vertikal juga itu, positif, negatif. Kalau dia positif berarti bergerak ke atas, kalau dia negatif dia bergerak ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu benda atau suatu titik P, X, Y dipindahkan oleh suatu translasi A, B. Sehingga P aksen atau bayangannya menjadi X plus A, Y plus B. Di mana X plus A ini disebut sebagai dengan X aksen. Di mana Y plus B ini disebut sebagai Y aksen. Nah, seperti itu. Nah, plus minus atas bawah kiri kanan tadi ini adalah kita lihat dari A-nya sama B-nya. A ini adalah arah mendatarnya. Kalau A-nya positif berarti bergerak ke kanan. Kalau A-nya negatif bergerak ke kiri. Kalau B ini arah mendatar. Kalau B arah vertikal. Vertikal berarti kalau B-nya positif berarti dia bergerak ke atas. Kalau B-nya negatif dia bergerak ke bawah. Seperti itu. Oke, nah di sini kita punya contoh soal. Misalkan suatu benda P atau titik P itu min 3,5 ditranslasikan terhadap 2,0. Sehingga dari rumus kita dapatkan X plus A yaitu min 3 tambah 2. Y plus B 5 tambah 0. Sehingga hasilnya P aksennya min 3 tambah 2 adalah min 1, 5 tambah 0 adalah 5. Jadi ini dia hasilnya. Jadi suatu titik P min 3,5 ditranslasikan terhadap T 2,0 sehingga menghasilkan bayangan P aksen di min 1,5. Seperti itu. Nah, kalau mau pakai gambar atau mau pakai koordinat kartesius jadinya seperti ini. Misal soal yang tadi ya di P-nya min 3,5. Nah, kita lihat A-nya 2. A-nya 2 berarti arahnya mendatar yaitu positif. Berarti dia bergerak 2 satuan ke kanan. Seperti itu karena 2-nya positif. Terus B-nya 0. B-nya 0. B ini tadi mengarah ke atas atau bawah. Karena B-nya 0 berarti dia nggak bergerak ke atas, tidak juga bergerak ke bawah.
berarti dia hanya bergerak ke kanan saja. Sehingga P aksen menjadi min 1,5. Seperti itu. Nah, kalau ada contoh lain, misalkan titik P ini ditranslasikan terhadap T 3,-2 gitu misalkan. Berarti dari P ini bergerak ke kanan ya, ke kanan 3 satuan. 1, 2, 3. Sampai di sini dulu. Terus B-nya atas bawah. Karena min berarti ke bawah 2. 1, 2. Seperti itu. Jadi nanti P aksennya di sini. Ini P aksen. Berapa P aksennya? Ini titik 0,3. Seperti itu. Kalau mau pakai rumus, berarti P sama dengan 3 dengan translasi T 3,-2 akan menjadi P aksen 3 ditambah 3 X tambah kok 3 min 3 tambah 3. Ini kan min 3 ya. Min 3 tambah 3 0. Terus 5 tambah min 2 yaitu 3. Nah, sama. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kalau mau pakai GeoGebra juga bisa. Nah, coba kita lihat mau pakai GeoGebra. Nah, ini pakai GeoGebra, pertama kita buat bendanya dulu atau titiknya. P sama dengan min 3,5. Enter. Nah, terus T-nya 2,0. Kalau mau buat T-nya kita pakai T kecil sama dengan kurung 2,0. Nah, ini T-nya di sini. Jadi sekarang kita pilih translasi by vektor. Berarti klik bendanya, klik vektornya. Nah, ini dia. P-nya min 1,5. Seperti itu. Kalau mau buat dia garis juga bisa. Misalkan kita buat sebuah garis. Misalkan garis yang ini. Nah, garis ini refleksi translasi by vektor. Garisnya, vektornya. Nah, ini dia hasilnya. Perpindahannya. Kalau bidang juga bisa. Misalkan kita buat poligon. Nah, itu poligon. Sama. Translasi by vektor. Klik poligonnya. Klik translasinya. Ini dia perpindahannya. Seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan soal. Bendanya apa, translasinya apa. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain. Di sini ada seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A. Nah, rusanya di sini. Yaitu di titik min 6,2. Dan koordinat harimau berada di titik di sini. Titik B min 2, min 3 nya harimaunya. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C. Nah, rusanya bergerak menuju titik C, berarti seperti ini ya. Nah, atau dia lewat atas dulu boleh. Nah, itu ya, bisa dia lewat sini atau dia langsung loncat sehingga rusanya ada di sini. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Berarti translasinya adalah 10,3. Kenapa 10,3 bukan 3,10? Ya, yang mendatar dulu, yang X-nya dulu. Tuh, boleh kita mengarah ke sini dulu bergeraknya, tapi tetap penulisannya adalah X dulu baru Y. Nah, agar nggak bingung pakai arah yang merah aja. Jadi 10,3. Selalu X dulu.
X dulu baru Y. Jadi selalu X dulu baru Y, atau A dulu baru B. A itu adalah arah mendatar, Y itu adalah arah vertikal. Jadi rusanya sekarang ada di titik C, yaitu 4,5. Seperti itu. Dengan translasinya 10,3. Bisa? Selanjutnya, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa? Tadi rusanya udah pindah ya. Rusanya udah di sini tadi di titik C dengan soal yang ini. Rusanya udah di titik C, harimaunya di sini. Bagaimana kalau harimau ikut menggunakan translasi 10-3? Apakah dia bisa menangkap rusa? Coba kita lihat. 10-3 berarti ke kanan 10, ke atas 3. Nah, ternyata harimaunya di sini. Tidak bisa dia menangkap rusa. Seperti itu. Harimaunya ada di titik atau koordinat 8,0, sedangkan rusanya ada di 4,5. Oke. Selanjutnya, nah, si harimau kembali di sini. Karena taktik yang tadi tidak berhasil. Dan si rusa diam di sini di titik C-nya. Ya karena dia sudah bergerak ke titik C tadi kan. Nah, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Nah, kemanakah si harimau harus bergerak agar dia mendapatkan rusa? Nah, dia harus melangkah ke sini kan? Ya, sini. Langkahnya kemana? Berarti dia ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6 langkah. Terus ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ke atas berarti positif 8. Ini karena ke kanan positif 6. Jadi dapatlah dia memangsa si rusa. Jadi translasi yang dilakukan oleh harimau adalah 6,8. Seperti itu. Bisa ya? Gampang sekali translasi anak-anak. Oke, kalau sudah dipahami, Ibu akhiri. Om Santi, Santi, Santi. Om, stay safe, stay healthy, and selalu ingat, math is fun.